Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman literasi. Selamat datang dan kita bertemu lagi di video komunitas membaca di podcast komunitas membaca atau Komca ya teman-teman. Dan kita bertemu di bulan Ramadan tahun 2024. Jadi gimana nih puasanya teman-teman? Masih semangat dan tetap semangat ya teman-teman, karena kita telah masuk di hari ke-25 dan di mana kita telah masuki akhir hari di bulan Ramadan ya Kak ya. Dan ini kita kedatangan teman baru kita yang memiliki pengalaman dan juga akan berbagi cerita dengan kita ya teman-teman. Dan sebelum itu perkenalkan, nama saya Rafa Hamdani Alfariski dan di sini saya berperan sebagai host, dan di sini bersama teman saya Muhammad Syakir Syakur yang berperan sebagai narasumber. Oh iya, sebelum itu saya juga berasal dari kelas 10 AKL 1. Dan saya berasal dari kelas DJKT 2. Oke teman-teman, jadi di sini kita apakah kalian masih ingat dengan sebuah lanjut ya. Oke, jadi teman-teman, saya ingin memberi sebuah tanggapan ya tentang literasi. Menurut teman-teman literasi itu apa? Ya memang literasi memang membaca, tapi ada yang lebih mendalam maknanya apabila kita gali lebih dalam, yaitu memahami atau tingkat pemahaman kita terkait apa yang kita baca teman-teman. Jadi pendapat dengan Kak Sakif gimana? Apa sih yang dimaksud dengan literasi itu? Literasi adalah membaca. Ya benar, memang membaca lebih tepatnya mengamati atau membaca sesuatu dengan jelas mungkin ya. Iya. Ya intinya pahami maknanya sih. Iya, literasi itu ya emang kegiatan membaca ya, emang membaca yang membaca buku non fiksi atau fiksi seperti novel, puisi, terus artikel yang bisa dibaca kita ditemui di buku-buku atau e-book di HP kita. Dan pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang minimnya literasi di Indonesia. Ya emang terdengar sepele, tapi apabila kita gali lebih dalam, literasi itu memang berperan penting dalam kehidupan kita. Yang salah satunya memahami apa yang kita baca atau apa yang kita peroleh dari informasi-informasi yang berada di sekitar kita. Contohnya, apabila kita mendapatkan berita yang mungkin bisa dikatakan hoax, itu bisa saja kita terpercaya atau terpengaruh dengan video atau berita tersebut. Dan untuk hubungannya dengan literasi dengan berita hoax itu apa sih? Gimana Kak pendapatnya Kak Sakif atas minimnya literasi di Indonesia ini gimana sih Kak? Jadi minimnya literasi di Indonesia ini sudah sangat kacau sekali. Kacaunya gimana tuh? Kacau gimana? Seperti banyak orang yang salah target atau salah akan sesuatu hal karena mereka tidak membaca sesuatu itu secara detail. Misalnya seperti kemarin, anggap aja yang kasus baru-baru ini yang korupsi 271 triliun itu ya Kak ya. Itu yang kena salah artis, yang dihujat salah artis. Padahal sudah tercantum di situ namanya siapa dan yang perkaranya apa gitu kan. Nah, juga dikutip dari universitas yang di sana itu, nggak tahu mana sana ya. Itu ternyata kita Indonesia itu mendapat peringkat ke-60 dari 61 negara yang minim literasi ya. Ya, jadi emang paling bawah banget ya Kak ya. Jadi menurut aku emang Indonesia itu rata-rata ya orangnya dalam segi membaca itu emang bisa dikatakan emang rada males ya. Apalagi kita anak-anak sekolah kan tentunya sering membaca-baca buku, tapi belum tentu orang-orang itu memiliki literasi yang mewadai orang tersebut. Misal contohnya tadi yang kasus korupsi itu ya, itu kan terkait dengan kasus yang dilakukan oleh orang tersebut, kan yang dihujat harusnya orang tersebut, tapi kok malah yang kena orang lain, kan itu yang ngehujat kan emang agak-agak ya. Emang kebiasaan Indonesia ini. Iya, kalau masalah cibir-cibiran nomor 1, tapi kalau baca mah paling malas itu ya. Aneh-aneh emang. Kalian ini biasakan
baca terlebih dahulu. Ya, Oke? itu teman-teman, pesan dari Kak Sakif ya, jangan males-males baca. Kalau dari saya itu emang dari menghujat itu wes paling pokoknya itu ngehujat lah yang paling utama kalau orang Indonesia ya. Walaupun saya orang Indonesia juga, tapi kita juga bisa menyaring apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita omongkan, itu kita harus sesuai dengan apa yang terjadi. Tidak boleh melencang ke sana, melencang ke sini, melencang ke situ lah. Itu kan tidak boleh keluar dari garis lurusnya ya. Dan kalau dari peringkat itu ya, peringkat itu emang paling bawah ya. Kalau bisa ditingkatin kan dari mulai usia pelajar seperti kita ini, bisa dari Iya. kebiasaan membaca bisa dibiasakan dari membaca buku, nggak melulu soal buku novel atau buku pelajaran, tapi setidaknya setiap hari kita memiliki kegiatan yang pokok, yaitu membaca buku, entah itu sampai akhir, entah itu sampai tamat, entah itu sampai tengah halaman. Yang penting ada yang kita membaca dan kita mendapatkan informasi apa yang belum kita ketahui. Jadi kita bisa menambah wawasan kita dan juga menambah luas dengan pengetahuan kita. Ya, itu Yang lebih lucu lagi kemarin yang masalah peringkat itu kan sudah dijelaskan di situ Indonesia Iya. peringkat 60 dari 61. Masih ada itu di komen seorang Indonesia yang bertanya, Indonesia peringkat berapa? Iya, Ya, emang kan agak aneh gitu. Iya, aneh banget sih, udah dijelasin, udah dicantumin ya. Masih bertanya. Iya, itu orang-orang itu kayak males membaca, padahal cuma sekutip segini aja itu masih malas membaca, apalagi yang sederet-deret kayak artikel yang dibuat para maba di Indonesia ya kan. Itu mungkin emang faktor yang terjadi di Indonesia itu apa ya Kak ya? Kalau membuat orang-orang Indonesia itu malas membaca, itu apa sih yang nyebabin mereka membaca? Gak tahu. Paling mereka itu kayak apa ya? Lebih banyak aktifnya daripada aktif dalam bergerak, tapi kalau soal membaca mereka belakangan. Iya, kayak main game ya, contohnya kayak pada Main usia pelajar game. kita kan pada sering main game-game online, terus ya baca-baca novel ya masih banyak lah ya, tapi soal terkait pemahamannya itu loh masih di bawah rata-rata. Itu yang bikin kita heran ya sama usia pelajar kayak kita, khususnya kalau misalkan pelajar kayak kita ini menerapkan kebiasaan membaca seperti yang saya jelaskan tadi ya, itu mungkin kebiasaan yang baik itu bisa dicontohkan mulai dari sekarang. Itu mungkin buku-buku yang ada di rumah bisa dibaca balik supaya kita bisa merefreshing otak kita ya teman-teman. Dan untuk apa ya tadi ya, kegiatan kita yang banyak gerak tapi urusan baca belakangan itu ya bagus-bagus aja, tapi kalau misalkan kita menyaut pautkan literasi dengan apa yang kita lakukan melenceng jauh, itu yang agak-agak keterlaluan sih teman-teman. Karena kan kalau misalkan tadi yang kasus ngehujat itu loh, itu sampai ngehujatnya itu pakai bahasa yang paling pedes. Itu saya pernah lihat di akunnya siapa itu loh, saya lupa namanya itu. Bahasanya itu udah pedes banget, udah salah orang kan jadi malu karena minimnya pendidikan orang tersebut, mungkin bisa dikatakan begitu. Kasihan juga yang kena hujat, dia nggak salah apa-apa, Kok terus kena, kok saya hujat, kena, ya. padahal kan salah orang ya. Ya berarti itu kesimpulannya menurut saya, kalau emang orang itu malas membaca ya minimalkanlah setiap hari itu membaca informasi apa gitu yang penting, jangan melenceng dari garis lurus tersebut. Kalau menurut Kak Sakif gimana kesimpulan dari tadi? Kesimpulannya, mumpung bulan Ramadan nih, kita Iya. kurangin aja Ya hujat-hujatan. kurangi hujat-hujatan, yang penting Lebih baca banyak Al-Quran. baca Contohnya Al-Quran. ya tadarus setiap malam itu kan lebih banyak kegiatan positifnya kan, bisa tuh dapat pahala juga. Yang penting gimana Kak? Yang penting jangan males baca, itu aja. Ya itu aja ya teman-teman. Aku tahu panutan kalian itu nggak bisa baca, tapi kita kesampingan dulu itu. Kalian tuh alasan aja, alasan malas baca. Yang intinya jangan malas baca ya teman-teman, baca itu penting. Dan itu aja kok. Dan sekian ya obrolan santai kita pada hari ini, dan untuk apa kedepannya bisa kalian tonton lagi pada mungkin 1 minggu ke depannya atau 2 minggu ke depannya, insya Allah kita bakalan rilis video baru teman-teman. Dan sekian video dari kita ya. Mari Kak kita ucapkan slogan supaya para Gen Z ini loh pada tahu kalau penting membaca itu penting ya. Mari membaca Mari membaca untuk hidup yang lebih baik.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.